Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang alat dan ragam public relation. Adapun anggota dari kelompok 1 ada Anggita Alfatina, Bintang Fazri, Brian Agung, Septi Wulandari, dan Vina Dwi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Ada alat ragam public relation, diantaranya ada iklan, pameran, media internal, foto, film, media massa, agen pers, dan juga usaha negosiasi. Nah, sebenarnya ada beragam alat yang dapat dimaksimalkan dalam program kerja di dalam public relation. Nah, yang pertama itu ada iklan. Di iklan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, public relation advertising. Ini adalah iklan yang berisi informasi terkait pelayanan organisasi. Nah, sifatnya itu informatif atau hanya sekedar pemberitahuan melalui media. Yang kedua, itu institutional advertising. Dengan tujuan untuk memperkuat image dan awareness, pesan-pesan yang disampaikan itu cenderung lebih filosofis. Yang ketiga, corporate identify advertising. Nah, biasanya itu digunakan apabila organisasi ingin menyampaikan adanya perubahan identitas ataupun perubahan citra. Yang keempat, recruitment advertising. Ini adalah lowongan pekerjaan yang dimuat di dalam media massa. Untuk bentuk, ukuran, desain, penggunaan kata, dan kejujuran itu menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Alat berikutnya yaitu pameran. Nah, PR dapat memanfaatkan pameran untuk memperoleh publisitas. Praktisi PR dapat memanfaatkan pameran untuk menyebarkan publikasi melalui kartu nama, display, booklet, dan leaflet. Nah, suatu organisasi juga dapat memutar film dokumenter yang dikemas secara profesional untuk menarik perhatian pengunjung di dalam pameran tersebut. Berikutnya yaitu media internal. Nah, media ini biasanya berisi informasi organisasi. Tujuannya tuh untuk menciptakan kondisi yang well-informed dan membina loyalitas karyawan. Alat berikutnya yaitu foto. Foto selalu memberikan dampak yang autentik. Meskipun dapat direkayasa, orang lebih mudah menerima bukti foto daripada kata-kata. CPR juga dapat menjaga kausalitas. Nah, foto juga dapat digunakan sebagai alat dokumentasi dan arsip terkait kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Alat berikutnya yaitu film. Melalui film, PR dapat menyampaikan pesan tertentu kepada publik. Film yang berkaitan dengan program kerja PR, contohnya itu proses produksi mulai dari pengambilan bahan baku sampai siap saji. Nah, film yang disiapkan secara matang dapat digunakan untuk membangun citra positif organisasi. Alat berikutnya yaitu media massa. Peranan media massa ini sangat penting dalam menunjang tugas PR. Selain urusan publikasi, media massa juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika melakukan evaluasi. Data yang dimiliki media massa dapat menjadi sumber rujukan terkait penulisan program kerja. Contoh dari media pers public relation, yang pertama press conference, kedua press tour, yang ketiga press gathering atau press reception, yang keempat press briefing, yang kelima press statement, dan yang terakhir press interview. Alat berikutnya yaitu dengan agen pers. Agen pers dapat membantu organisasi dan praktisi PR untuk mempublikasikan informasi dengan lebih cepat. Selain itu, informasi dari organisasi akan memberikan keuntungan finansial tersendiri bagi agen pers. Yang terakhir dengan cara usaha negosiasi. Praktisi PR harus memanfaatkan keterampilan komunikasi mereka ketika melakukan negosiasi. Nah, proses negosiasi ini melalui beberapa tahapan, yaitu tahap penawaran atau offering, tahap penjualan atau selling, dan tahap tawar-menawar. Materi yang selanjutnya adalah ragam public relation. Yang pertama, public relations pemerintahan. Peran public relation pemerintah di era kemajuan teknologi dan informasi sekarang bukan lagi sebagai penyampai informasi, melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah, terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintah yang baik di masyarakat. Public relation pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada halayak atau publik
mengenai kebijakan dan langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah di mana PR itu berada dan berfungsi. Public relation pemerintah memiliki peranan public opinion dan kegiatan yang biasanya ditangani antara lain konferensi pers, membuat press release, press clipping, pameran-pameran, menerbitkan media intern, mengorganisir pertemuan dengan masyarakat, penerangan melalui berbagai media komunikasi bagi masyarakat, mendokumentasi semua kegiatan instansi, mengorganisir kunjungan-kunjungan para pejabat, menerima keluhan masyarakat atau publik, dan lain sebagainya. Yang kedua, public relation sosial masyarakat, yang mana misi utamanya adalah untuk mengembangkan rasa saling pengertian, kepercayaan, dan bantuan. Berikut beberapa konsep PR organisasi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ada public relation kepolisian. Kehidupan kerja lembaga polisi sangat berkaitan dengan beragam kelompok masyarakat, menjaga hak warga negara, dan menjaga ketertiban umum. Melihat lingkup di atas, unsur-unsur PR jelas sangat melekat dengan lembaga polisi. Lalu, public relation organisasi keagamaan. Staf PR di dalam organisasi ini bertugas menangani publikasi, penerangan, pengumpulan dana, dan penyelenggaraan special event. Bahkan mengikuti kemajuan teknologi komunikasi, organisasi keagamaan membentuk jaringan broadcasting, serta memanfaatkan produksi audiovisual untuk menyebarkan ajarannya. Selanjutnya, public relation profesi. Contoh penerapan PR profesi adalah dokter dan praktisi kesehatan membutuhkan program kerja PR untuk kampanye hidup sehat dan publikasi hasil penelitian. Lalu, public relation organisasi sukarela. Organisasi sukarela berhubungan dengan sirkulasi dana untuk kebutuhan kerja sosial dan program kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, public relation internasional. Dalam upaya membina hubungan yang baik, negara membutuhkan konsep dan praktisi PR. Selain menjaga hubungan politik tetap terjaga, praktisi PR juga berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan banyak negara. Yang ketiga, public relation industri dan bisnis. Peran spesifik public relation dalam industri dan bisnis adalah mendukung upaya-upaya peningkatan laba perusahaan. Misalnya, dengan pihak internal perusahaan, public relation mengupayakan program komunikasi yang mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk bekerja sesuai standar yang diharapkan manajemen dan eksternal, sehingga organisasi selalu mengeluarkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap pihak eksternal perusahaan, tugas public relation pada organisasi profit adalah menyampaikan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat luas, sehingga image dan reputasi produk, jasa, dan perusahaan semakin positif di masyarakat. Karena masyarakat pada akhirnya akan memilih produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang kredibel dan memiliki reputasi baik. Beberapa tugas dan peran lain dari public relation industri dan bisnis meliputi hubungan dengan pelanggan dan marketing yang pada akhirnya melahirkan terapan marketing PR, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pers, bantuan merekrut pegawai baru, hubungan dengan komunitas, hubungan antar organisasi lain, dan hubungan dengan pemerintahan.